Assalamualaikum teman-teman, para pejuang gangguan asam lambung dan psikosomatis. Bertemu kembali dengan saya Yosef Supriyatna dan masih tetap di channel Inspirasi Hidup Sehat. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis. Teman-teman sekalian, semoga saja kabar teman-teman hari ini sudah lebih sehat, sudah lebih kuat, dan sudah lebih rajin untuk melakukan aktivitas sehari-harinya teman-teman ya, terutama aktivitas-aktivitas di luar rumah. Itu menandakan bahwa kondisi teman-teman itu akan segera sembuh total teman-teman ya, karena dengan melakukan hal tersebut itu sangat membantu sekali kondisi teman-teman untuk segera sembuh total, terbebas dari gangguan asam lambung dan psikosomatis yang sedang teman-teman alami. Namun bagi teman-teman yang sekarang itu masih di fase banyak-banyaknya sensasi yang tidak nyaman teman-teman ya, dari gangguan asam lambung dan psikosomatis yang sedang teman-teman alami, jangan heran dan jangan frustasi teman-teman ya, karena semua yang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis pada awal mulanya seperti itu teman-teman ya. Fase-fase banyak sensasi itu dialami tetapi bisa dilewati teman-teman ya. Kenapa teman-teman sekarang itu berbagai macam sensasinya itu timbul hilang berganti? Karena selain dari kondisi medisnya, stres pikirannya itu belum bisa dikelola teman-teman ya. Kita selalu menganggap apa yang kita alami dari berbagai macam hal yang timbul di tubuh kita teman-teman ya, terutama, dan juga kadang-kadang dari luar tubuh kita sendiri. Nah itu sangat mempengaruhi sekali dan selalu saja kita itu menganggap bahaya teman-teman ya, karena sinyal-sinyal dari berbagai macam yang kita rasakan itu kita tidak tahu. Yang kita tahu itu sensasinya sensasi yang berbahaya itu saja teman-teman ya, karena pernah mengalami sensasi hebat mungkin teman-teman ya, atau ketidaknyamanan yang terus-menerus dirasakan oleh teman-teman itu sehingga menurunkan kondisi mentalnya menjadi tidak stabil. Nah itu teman-teman, jadi jangan khawatir, jangan terlalu cemas karena semuanya mengalami hal tersebut, dan alhamdulillah hampir semuanya juga bisa dilewati dan dapat kembali sembuh total dari gangguan asam lambung dan psikosomatis yang dialaminya. Nah teman-teman sekalian, di session video kali ini saya akan share video kapan kita sembuh teman-teman ya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, dan juga ciri-ciri kita itu akan segera sembuh teman-teman ya. Ini perlu teman-teman ketahui karena apa? Ketika kita mengalami perkembangan yang baik, justru kita terus-terusan malah konsentrasi dengan sensasi-sensasinya saja teman-teman ya, dan hal-hal yang menakutkan dari pikiran kita yang selalu negatif itu akan kembali memperlambat kesembuhannya teman-teman, padahal kondisi kita itu sudah ada peningkatan yang sangat bagus sekali. Dan teman-teman sekalian, mungkin di antara teman-teman itu ada yang penasaran kapan sih kita itu bisa sembuh dari gangguan asam lambung dan psikosomatis yang katanya gangguan kesehatan ringan, bukan penyakit kronis dan tidak berbahaya teman-teman ya. Karena saya sudah lama nih mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis itu, tetapi belum sembuh-sembuh juga. Ringan di sisi mananya? Kok penyakit ringan tetapi lama untuk sembuhnya? Nah itu teman-teman ya. Teman-teman sekalian, sebelum saya melanjutkan pembahasannya, seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan berkenan untuk mendukung channelnya, silahkan subscribe dulu channelnya, like videonya, dan nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan upload video terbaru yang saya share untuk menemani teman-teman semuanya. Dan teman-teman sekalian, jika teman-teman rasa video-video yang saya share ini ada manfaatnya, silahkan share juga untuk teman-teman kita yang lain yang sama sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis teman-teman ya. Mudah-mudahan saja menjadi ladang pahala untuk teman-teman semuanya dan mempercepat kesembuhan teman-teman dari gangguan asam lambung dan psikosomatis yang sedang teman-teman alami, dan mereka juga mempunyai teman untuk curhat teman-teman ya, terutama itu supaya stres yang ada di dalam pikiran mereka itu bisa sedikit menjadi ringan teman-teman ya, dengan mereka curhat di kolom komentar seperti di video-video yang saya share untuk teman-teman semuanya. Dan teman-teman sekalian, mudah-mudahan saja mereka juga bisa segera sembuh total teman-teman ya. Alhamdulillah bulan kemarin itu ada sekitar 12 orang yang sudah mulai sembuh, bahkan ada yang sudah sembuh total. Makanya jadi jarang nonton katanya ya, nggak apa-apa, yang penting sehat saja, itu tujuan saya teman-teman ya.
Nah, teman-teman sekalian, bagi teman-teman juga yang ingin bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis, tulis di kolom komentar. Saya akan menjawab semampu saya, teman-teman ya. Mudah-mudahan setiap jawabannya dapat membantu kondisi teman-teman semua menjadi cepat sembuh total dari gangguan asam lambung dan psikosomatisnya. Namun jika teman-teman rasa jawabannya itu kurang membantu kondisinya menjadi lebih baik, minimalnya saya menemani teman-teman saja saat mengalami ketidaknyamanan yang selalu mengganggu dari asam lambung dan psikosomatis yang teman-teman alami. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjutkan saja. Mohon maaf ada suara motor yang keras ya, karena ini bikin videonya kan di rumah, di depan rumah saya itu jalan, teman-teman ya. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan saja kepada pembahasannya, yaitu kapan kita sembuh total dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, dan juga apa saja ciri-ciri bahwa kita itu akan segera sembuh, teman-teman ya. Karena semua hal juga pasti ada ciri-cirinya terlebih dahulu yang bisa menandakan dan untuk kita prediksi bahwa saya ini meningkat nih kondisinya dengan cara-cara yang saya lakukan itu, dan kita akan semakin semangat, teman-teman ya, dan kita juga akan semakin konsisten melakukan cara mengatasinya tersebut, serta menambah kepercayaan diri kita bahwa betul apa yang dialami itu bisa disembuhkan kembali. Yang pertama, teman-teman sekalian, kita membahas dulu masalah kapan kita sembuh dari gangguan asam lambung dan psikosomatis yang kita alami itu. Teman-teman semua, setiap gangguan kesehatan itu sebetulnya tidak ada jangka waktu yang pasti, teman-teman ya, untuk kita kembali sembuh seperti semula itu. Tidak ada jangka waktu yang pasti yang tepat, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, itu tidak ada, teman-teman ya. Ini hanya untuk memberikan informasi saja nih kepada teman-teman yang kadang-kadang suka bertanya, berapa bulan sih asam lambung dan psikosomatis itu bisa sembuh? Berapa lama sih kita mengalami gangguan asam lambung itu? Nah, itu teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, masalah waktu kesembuhan kita kembali dari gangguan asam lambung dan psikosomatis yang mempengaruhinya itu yaitu pertama kondisi tubuh kita, teman-teman ya. Seberapa kuat stamina tubuh kita dan juga seberapa kuat mental kita, teman-teman ya. Nah, ini masalah mental, masalah pengendalian pikiran. Ketika kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita yang terpengaruh kecemasan berlebihan sehingga menjadi stres dan selalu tegang, maka itu akan lebih lama biasanya, teman-teman ya. Namun ketika kita bisa mengendalikan pikiran kita dari stres yang dialami oleh kita, dari kecemasan berlebihan yang selalu kita alami itu, maka itu cenderung bisa lebih cepat untuk sembuh. Sedangkan untuk kondisi medisnya, biasanya orang yang mengalami gangguan psikosomatis itu tidak seberapa, teman-teman ya. Karena apa? Ya karena yang dialaminya itu hanya seputaran ketidakseimbangan asam lambung saja, teman-teman ya. Adapun imbas dari ketidakseimbangan tersebut akan bisa membuahkan hasil seperti sedikit iritasi, teman-teman ya, di tenggorokan kita, di saluran pencernaan kita. Nah, itu bisa diperbaiki dengan regenerasi sel, teman-teman ya, dengan makanan-makanan yang kita konsumsi yang banyak mengandung nutrisi, teman-teman ya. Itu akan membantu mempercepat pemulihan regenerasi sel dari tubuh kita yang kena iritasi tersebut. Nah, itu. Jadi ketika kita saja pernah melilit perut, teman-teman ya, kita melilit perut sampai jeletat-jeletot sampai dibawa ke dokter misalkan ya, setelah disuntik reda sensasinya, beberapa minggu kemudian sudah tidak ada lagi, teman-teman ya. Memang 1 hari, 2 hari, 3 hari kita masih ada mulas-mulas, melilit-melilit, tetapi setelah sekian minggu misalkan hilang saja melilitnya, itu tandanya itu sudah terperbaiki. Seperti itulah, teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal tersebut dulu, pernah mengalami masalah saluran pencernaan karena sesuatu hal, tetapi tidak lama, teman-teman ya. Tetapi kalau saat ini itu menjadi lama. Karena apa? Ya karena ketidakseimbangan asam lambungnya tersebut terjadi terus-menerus yang dipicu oleh stres pikiran kita. Nah, itu yang menjadi masalahnya, teman-teman ya. Saya juga pernah melilit-melilit perut dan lain sebagainya waktu sebelum gangguan psikosomatis, tetapi tidak lama. Tetapi setelah mengalami gangguan psikosomatis itu menjadi lama. Karena apa? Ya asam lambungnya itu selalu saja berlebihan, teman-teman ya. Karena ada pemicunya, yaitu stres pikiran kita. Selalu saja tegang pikirannya, tidak tenang-tenang, mau siang, mau malam, mau sedang bangun, mau sedang tidur, tetap saja tegang. Sehingga itu terus-terusan memicu produksi asam lambung kita menjadi tidak seimbang, menjadi berlebihan, teman-teman ya. Menjadi meningkat, menjadi naik ke kerongkongan kita dan
menimbulkan berbagai macam sensasi yang tidak nyaman. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada jangka waktu yang tepat teman-teman ya dalam ukuran waktu untuk kita sembuh total, tergantung kondisi tubuh kita, mental kita, seberapa konsisten kita mengatasinya, dan seberapa tepat cara yang kita lakukan untuk mengatasinya tersebut. Untuk itu bagi teman-teman ketika menonton video-video edukasi itu, tolong simak videonya itu sampai selesai teman-teman ya, karena ini bukan hiburan teman-teman ya, ini masalah penanggulangan berbagai macam hal yang menyangkut dengan keadaan tubuh dan juga pikiran teman-teman. Jadi jangan sampai ada yang terlewatkan, supaya benar-benar dipahami dan dimengerti. Ketika kita itu sudah memahami dan mengerti, itu bisa membantu kesembuhan teman-teman semuanya menjadi lebih cepat dari yang diperkirakan teman-teman kadang-kadang. Karena apa? Karena ketika sudah paham teman-teman ya, kita itu akan membuat sesuatu hal yang bisa sangat membantu diri kita sendiri. Karena sesungguhnya yang tahu kondisi teman-teman 100% adalah teman-teman sendiri, teman-teman ya. Orang lain itu hanya memberikan solusi-solusi dari pengalaman, dari ilmu pengetahuannya, tetapi yang bisa mencocokkan dengan kondisinya yaitu hanya teman-teman yang sedang mengalaminya, dan setiap orang itu berbeda-beda teman-temannya kondisi tubuhnya itu. Untuk itu pahami, mengerti, dan lakukan untuk mendapatkan solusi yang tepat untuk tubuh dan pikiran teman-teman semuanya supaya cepat sembuh dari gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis yang sedang teman-teman alami. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk waktunya itu tidak ada jangka waktu yang tepat. Hal tersebutlah yang mempengaruhinya, yaitu seberapa konsisten kita mengatasinya, seberapa kuat mental kita, dan seberapa kuat juga stamina kita, dan seberapa tepat cara yang kita lakukan untuk mengatasinya. Dan teman-teman sekalian, kita lanjutkan kepada hal yang kedua, yaitu apa saja ciri-ciri ketika kita itu akan segera sembuh teman-teman ya dari gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis yang kita alami itu. Yang pertama teman-teman ya, ketika kita sudah mulai akan segera sembuh, yaitu si sensasi itu sudah mulai mereda teman-teman ya, tidak timbul hilang berganti, walaupun kadang-kadang kita itu ada kambuh-kambuhannya teman-teman ya, ada sedikit sensasi-sensasi fisik yang masih terasa, kecemasannya juga masih suka timbul terpancing oleh sensasi fisik yang timbul teman-teman ya. Dan itu tidak masalah. Karena apa? Karena perbaikan seluruh jaringan tubuh itu ya tentu saja memerlukan proses teman-teman ya, dan proses itu memerlukan waktu. Namun ketika sensasi sudah mulai hilang timbul, mereda, dan si volume sensasi itu sudah tidak terlalu besar, maka itu adalah salah satu ciri bahwa kita itu akan segera sembuh. Berbahagialah orang yang mengalami GERD dan psikosomatis dan sudah seperti itu teman-teman ya, perhatikan peningkatannya supaya teman-teman semuanya menjadi semangat dan lebih konsisten mengatasinya. Dan teman-teman sekalian, ciri yang kedua ketika kita itu akan segera sembuh, ya kecemasannya pun sudah mulai hanya nyolek-nyolek teman-teman ya, hanya nongol sebentar, normal kembali ketika ada hal yang memicunya misalkan ya, tetapi tidak lama. Dengan mudah kita mengendalikannya karena kita sudah paham teman-teman ya apa yang harus kita lakukan dan apa yang sedang kita alami tersebut. Sehingga apa yang timbul dari kecemasan pikiran kita itu menjadi lebih mudah untuk kita kendalikan teman-teman ya. Nah itu ciri yang kedua, yaitu kecemasannya sudah mulai hanya nongol-nongol saja. Dan yang ketiganya teman-teman sekalian, dari mulai makan, minum, dan berinteraksi, bersosialisasi dengan orang-orang itu, kita itu menjadi lebih semangat. Makannya sudah mulai normal teman-teman ya, tapi tetap harus dibatasi, jangan sampai berlebihan teman-teman ya. Makannya sedikit-sedikit tetapi sering. Nah itu makannya sudah mulai enak. Ketika tidur sudah tidak banyak pikiran yang negatif-negatif. Tidur, bangun pagi teman-teman ya, aktivitas. Nah itu. Tetapi kadang-kadang bangun paginya ada rasa mual, rasa agak perih di perut sedikit. Tidak masalah, itu sudah lebih membaik teman-teman ya. Jangan selalu konsentrasi kepada apa yang membuat kita itu terganggu teman-temannya, kalau itu hanya sedikit-sedikit saja atau hal-hal yang kecil. Fokuskan kepada hal-hal yang positifnya, itu peningkatannya teman-temannya, supaya apa, si tubuh kita itu merespon dengan semangatnya yang timbul. Oh itu ternyata perkembangan yang baik, saya akan segera sembuh, ternyata semuanya bisa diatasi dengan cara-cara yang sederhana saja ternyata GERD dan psikosomatis itu. Nah seperti itu teman-teman ya, jadi kita akan lebih semangat. Makannya
tidurnya sudah mulai teman-teman ya dinikmati, sudah mulai tidak susah tidur, insomnianya sudah mulai hilang karena memang otaknya jadi tidak selalu tegang teman-teman ya. Nah itu adalah ciri yang ketiga teman-teman ya. Yang keempatnya, ketika aktivitas kita itu sudah mulai bisa menikmati aktivitas yang kita lakukan itu. Tidak kita aktivitas, tetapi pikirannya itu kemana-mana teman-teman ya. Dan ngeblank, hilang fokusnya juga sudah mulai sebentar teman-teman ya. Ketika ngobrol kita kadang-kadang hilang fokus teman-teman ya, hilang konsentrasi, sudah mulai reda hal tersebut. Itu adalah tanda-tandanya semua jaringan tubuh teman-teman itu sudah mulai membaik dan siap-siap menunggu kesembuhan teman-teman semuanya, terbebas dari gangguan asam lambung dan psikosomatis yang teman-teman alami. Nah itu teman-teman ya pembahasan tentang kapan kita sembuh dan ciri-ciri apa saja yang signifikan terhadap tubuh dan pikiran kita saat mengalami GERD dan psikosomatis dan akan segera sembuh. Semoga saja menjadi pencerahan bagi teman-teman semuanya dan dapat lebih semangat mengatasinya. Nah teman-teman sekalian, saya akhiri dulu videonya, dan sebelum saya akhiri videonya seperti biasa selalu saya berdoa untuk teman-teman semuanya yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis ataupun gangguan kesehatan yang lain. Semoga semuanya cepat sembuh total dan dapat beraktivitas kembali dengan normal. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.